Pernah nggak sih di tengah semua kesibukan, kita berhenti sejenak dan berpikir, sebenarnya tujuan dari semua ini tuh apa? Nah, hari ini kita akan melakukan sebuah perjalanan reflektif untuk menjawab pertanyaan yang udah ada dari zaman dulu tapi relevan banget sampai sekarang. Apa sih arti dari hidup yang baik itu? Coba deh kita renungin sebentar. Sebenarnya apa sih yang kita kejar? Apa cuma soal sukses, soal kekayaan, atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Pertanyaan mendasar inilah yang bakal jadi pemandu kita dalam pembahasan kali ini. Oke, mari kita mulai. Di zaman sekarang ini, nyari kebahagiaan itu kadang rasanya kayak lari di atas treadmill yang nggak ada ujungnya kan? Kita lari terus, mengejar target kerjaan, liburan impian, atau beli gadget paling baru, sambil mati-matian berusaha supaya nggak gagal atau ngerasain sakit. Ternyata loh, cara pikir kayak gini tuh ada namanya dalam filsafat, hedonisme. Idenya simpel banget. Apapun yang bikin senang itu baik, dan apapun yang bikin sakit itu buruk. Sadar atau enggak, banyak dari kita hidup pakai rumus ini. Kita milih kerjaan yang bonusnya paling gede, liburan yang paling mewah, atau makanan yang paling enak. Semuanya demi memaksimalkan rasa senang. Tapi, coba perhatiin deh. Pengejaran ini lama-lama terasa kayak labirin. Rasa senangnya datang, terus cepet banget hilangnya. Akhirnya kita jadi kayak ketagihan, harus cari dosis senang berikutnya. Pertanyaannya, jangan-jangan kita ini cuma lari di tempat. Ada nggak ya jalan keluar dari labirin pengejaran tanpa akhir ini? Untungnya nih, lebih dari 2000 tahun yang lalu, ada seorang filsuf Yunani kuno yang udah ngasih kita semacam peta buat keluar dari labirin itu. Namanya Aristoteles. Dan gagasannya, wah, ini menawarkan jalan keluar yang beda banget. Yuk kita coba bedah apa yang bisa kita pelajari dari beliau. Jadi, Aristoteles itu sebenarnya setuju sama satu poin penting. Tujuan akhir dari semua yang kita lakukan adalah kebahagiaan. Dia menyebutnya kebaikan tertinggi. Menurut dia, hal-hal lain kayak uang, popularitas, bahkan kesehatan sekalipun, itu cuma alat. Alat untuk mencapai tujuan puncak tadi. Nah, disinilah letak perbedaannya. Kebahagiaan versi Aristoteles itu bukan sekedar rasa seneng yang datang dan pergi. Dia pakai istilah Yunani, eudaimonia. Ini bukan soal merasa senang, tapi soal menjadi baik. Eudaimonia itu artinya perkembangan manusia atau bertumbuh. Sebuah kondisi di mana kita hidup memaksimalkan semua potensi terbaik kita. Jadi, kebayang ya bedanya? Kesenangan ala hedonisme itu datangnya dari luar. Jadi gampang banget goyah. Kayak ngejar sesuatu yang bisa hilang apa aja. Nah, sebaliknya, eudaimonia itu kita bangun dari dalam diri. Jadi lebih stabil. Karena sumbernya itu karakter kita, bukan lagi tergantung sama situasi di luar. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar kita bisa berkembang? Kayak gitu. Nah, enaknya Aristoteles ini nggak cuma ngasih teori doang, tapi juga ngasih toolkitnya, alat-alat praktisnya. Dan alat utamanya itu adalah apa yang ia sebut kebajikan. Kebajikan ini bisa dibilang adalah jembatan buat kita mencapai eudaimonia. Tapi penting banget nih buat dicatat. Ini bukan soal jadi manusia super sempurna tanpa celah ya. Bukan. Kebajikan itu lebih ke soal keunggulan karakter. Hal-hal kayak keberanian, kejujuran, kemurahan hati. Kualitas-kualitas inilah yang menuntun kita untuk bertindak benar dan akhirnya hidup dengan baik. Menurut Aristoteles, kebajikan itu bukan bawaan lahir, tapi sesuatu yang harus kita tanam dan rawat. Prosesnya sebenarnya simpel tapi dampaknya luar biasa. Langkah pertama itu pilihan. Kita harus sadar dan sengaja memilih untuk berbuat baik. Langkah kedua adalah kebiasaan. Pilihan-pilihan baik tadi harus kita ulang-ulang terus sampai jadi otomatis. Yuk, sekarang kita gali lebih dalam langkah yang kedua tadi, kekuatan kebiasaan. Karena disinilah filsafat yang tadinya terdengar tinggi jadi membumi, jadi sesuatu yang benar-benar bisa kita praktekkan sehari-hari. Soalnya, kebajikan itu bukan konsep yang ngawang-ngawang. Dia itu dibentuk dari tindakan-tindakan kecil kita setiap hari. Contohnya, jadi orang berani itu nggak harus berarti melawan singa kan? Bisa jadi sesimpel berani ngomong di rapat pas kita lagi gugup. Atau jadi dermawan itu nggak harus nyumbang miliaran. Bisa jadi cuma meluangkan waktu buat dengerin teman yang lagi butuh curhat. Nah, karakter kita itu justru ditempa di momen-momen kecil kayak gini. Dan kutipan ini, wah, ini ngena banget. Siapa diri kita hari ini itu adalah akumulasi dari ribuan pilihan kecil yang kita buat di masa lalu.
Setiap kali kita memilih untuk jujur padahal bisa saja bohong, atau memilih sabar padahal pengennya marah, saat itulah kita lagi menyusun fondasi karakter kita, satu bata demi satu bata. Oke, jadi kita udah lihat ya gimana jebakan labirin kebahagiaan modern itu, dan kita juga udah nemu petanya dari Aristoteles. Terus, abis ini gimana? Apa langkah selanjutnya? Gimana caranya kita bisa mulai mendesain hidup kita sendiri supaya bisa benar-benar berkembang? Oke, mari kita rangkum ya. Semua potongan puzzle-nya sudah ada. Perjalanan kita tuh dimulai dari pilihan-pilihan kecil. Pilihan kecil ini kalau kita ulang terus-menerus bakal jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan inilah yang membentuk karakter atau kebajikan kita. Dan pada akhirnya, karakter inilah yang mengantar kita ke eudaimonia, sebuah hidup yang utuh dan berkembang. Jadi, ingat ya, kita ini arsiteknya. Kekuatan untuk membangun hidup yang baik itu ada di tangan kita sendiri. Nah, sebelum kita tutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Bukan pertanyaan filosofis yang berat kok, tapi sesuatu yang praktis dan personal banget. Coba pikirkan, satu saja kebajikan yang mau kamu latih. Apa itu? Mungkin kesabaran? Atau disiplin? Oke, sekarang pikirkan lagi, apa satu tindakan super kecil yang bisa kamu ulangi mulai hari ini juga untuk membangun kebiasaan itu? Karena pada akhirnya, hidup yang baik itu bukan sesuatu yang kita temukan, tapi sesuatu yang kita bangun. Satu pilihan baik setiap hari.